Yes, masih barengan sama Awan Narendra Kanca Muda Jogja. Dan buat kamu nih para milenial, hari ini ada acara yang seru banget Kanca Muda. Acara yang kalau mungkin kamu sering mendengar isu sawit Kanca Muda. Kalau bisa dibilang sih yang namanya isu sawit tuh ya sangat-sangat seksi untuk diperbicarakan ya Kanca Muda ya. Bahkan anak-anak muda nih sekarang udah banyak yang care, udah mulai peduli soal isu sawit. Tapi bener nggak sih selama ini yang kamu denger itu beritanya tuh bener nggak sih? Nah, nanti kita bakal ngobrol sama seseorang yang luar biasa. Ada Kepala Divisi Perusahaan Badan Pengelolaan Dana Perusahaan Kelapa Sawit. Kalau disingkat tuh BPDPKS. Namanya beliau adalah Bapak Ahmad Maulizal Sutawijaya Kanca Muda. Nah, bakal cerita nih, ada acara apa sih gitu kan? Ada isu apa sih soal sawit gitu Kanca Muda? Coba kita langsung kontak beliau ya. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol dengan kita. Ya, sama-sama Mas. Yes, ini dia Kanca Muda Jogja yang tadi Awan kenalin, Bapak Ahmad Maulizal Sutawijaya ya Pak ya. Ini betul, Mas Awan. Beliau ini adalah Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS, Perusahaan Badan Pengelolaan Dana Perusahaan Kelapa Sawit. Betul Pak ya? Ya, jadi sebenarnya kami bukan perusahaan, Mas Awan. Kami adalah badan layanan umum yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan. Memang itu memungut dana ekspor kelapa sawit, Mas. Oke. Dan ini dengar-dengar nih, ini BPDPKS nih sering banget go to school, terus sering banget ngadain acara buat anak-anak milenial. Salah satunya sekarang nih Pak ya. Betul sekali Mas Awan. Ada acara kalau secara umum memang sudah kita rasakan di beberapa wilayah Indonesia. Dan termasuk di Jogja ini yang di hari ini. Ada acara apa nih Pak? Palm Oil Edu Talk ya Pak ya? Betul, dengan tema kupas tuntas, fakta dan mitos kelapa sawit Pak. Bener banget sih Pak, karena banyak sekali sih sebenarnya berita-berita yang beredar di masyarakat. Mitos-mitosnya tuh katanya ngerusak alam, terus penggundulan hutan. Sebenarnya bener nggak sih Pak? Itu salah besar kalau kita bisa bilang. Makanya kita sampaikan di hari ini Mas. Karena nanti di hari ini ada pembicara-pembicara yang memang dari sisi penelitian maupun dari pelaksana praktisi kelapa sawit itu sangat baik sekali manfaatnya. Oke. Pertama memang menjawab mitos tadi. Yang pertama memang secara lingkungan dikatakan kelapa sawit menyebabkan kekeringan, deforestasi dan kebakaran hutan. Padahal itu sudah kita jelaskan faktanya bahwa kekeringan itu tidak terjadi Pak. Kita sudah 100 tahun kelapa sawit di daerah-daerah sawit Indonesia selalu hijau dan timbun. Kebakaran hutan juga sudah terbukti. Pak Presiden langsung ke daerah selatan terbakar memang bukan kelapa sawit tapi daerah gambut yang memang secara historikal sangat mudah terbakar. Dan juga kebakaran hutan penggundulan itu sudah tidak terjadi karena kita sedang melakukan moratorium yang sangat ketat Pak, di mana kita pantau proses deforestasi dan 2021 ini malah menurun dan tidak pernah terjadi lagi. Seperti itu Mas Awan. Oke, jadi sebenarnya juga perusahaan-perusahaan sawit nih peduli banget sama lingkungan gitu ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, mungkin selama ini kan manfaatnya apa sih gitu kan? Dari ekspornya emang devisanya besar nggak sih gitu? Atau mungkin ada manfaat-manfaat lain dari usaha sawit ini Pak? Betul. Padahal kita bisa bilang kelapa sawit ini manfaatnya itu kita pakai secara daily use loh Mas Awan. Terutama bagaimana keseharian kita mulai dari pagi sampai malam itu selalu bersinggungan dengan kelapa sawit. Misalnya sebagai contoh ketika kita bangun pagi tentu kita langsung membersihkan tubuh dengan sabun-sabun itu turunan kelapa sawit di situ Pak. Itu ada BDPU. Terus kita ke meja makan, sarapan, di meja kita bisa lihat ada margarin, ada juga minyak goreng kelapa sawit. Nah langsung kita gunakan untuk sarapan. Ketika berangkat kerja nih mungkin mas-mas semua mbak-mbak juga naik bis ya. Itu kendaraannya sebenarnya juga menggunakan bahan bakar nabati dari kelapa sawit sebesar 30% atau 30. Dan kembali kalau sampai malam itu Mas, teriakan sebelum tidur biar mukanya kembali fresh. Itu semua juga mengandung yang tadi itu Mas, RDDO. Jadi kalau kita bicara cuma sekedar ekonomi bagi bangsa dan negara mungkin tidak kenal langsung nih ke Kanca Muda Gerinumur. Tapi kalau dilihat secara daily use 24 jam, Kanca Muda sebenarnya sudah terkena paparan baik dari kelapa sawit. Oh bener ya, sebenarnya kita nggak sadar ya Pak ya kalau misalnya sebenarnya kita tuh manfaatin juga tuh yang namanya kelapa sawit gitu ya.
dari sabun. Kalau misalnya kamu wangi nih gara-gara kelapa sawit juga kan Camuda. Karena dipakai di sabun juga. Oke, jadi memang akhirnya itu dipakai sama kita sehari-hari dan itu semua diekspor juga ke luar negeri ya Pak ya? Betul, nilai ekspor kita sangat besar Pak. Untuk tahun 2021 saja kita sudah mendapatkan 118 juta dolar. Dan itu masih meningkat nih karena kita baru bulan Agustus September ya. Dan juga untuk penghematan nih Mas dari pemanfaatan B30 itu, di mana kita tidak import solar fossil fuel itu juga sudah 8 billion ya, istilahnya 8 miliar juta dolar. Dan belum lagi kalau dari lingkungan tuh penghematan atau penyerapan CO2 dengan adanya hutan kelapa sawit hampir sebesar Pak, itu sampai 3,2 juta ton itu ke tahun. Wow, luar biasa ya. Jadi sebenarnya manfaatnya banyak banget ya Pak ya. Dan produk makanan, produk kecantikan, energi terbarukan, semuanya itu emang asalnya adalah dari sawit gitu. Nah, kan tadi sempat cerita nih kan Camuda kalau misalnya ternyata Bapak Mauli ini sempat survei juga nih Kanca Muda nih di rumah termakan mitos apa aja sih gitu. Kebanyakan nih apa aja Pak yang mungkin pendapat Kanca Muda yang selama ini diyakini benar tapi ternyata salah gitu. Iya, terutama adalah yang selalu diajarkan oleh mungkin kalau kita sebut adalah karena luar negeri ya, bahwa kelapa sawit tadi selalu berhubungan dengan bagaimana penyebab kekeringan, dan juga yang paling naik kemarin kan 2 minggu lalu ada Hari Orang Hutan tuh Pak ya, itu langsung tuh Pak banyak sekali kampanye negatif mengenai bagaimana penanganan orang hutan di kebun sawit, yang sebenarnya itu berita lama ya Pak, di sekitar tahun 2000-an itu diangkat. Sedangkan sekarang saat ini kita hampir punya 100 hektar sendiri untuk penangkaran di dalam hutan kelapa sawit bagi orang hutan, dan itu bisa kita bawa tuh nanti Pak Kanca Muda nih jika ingin melihat lokasi penangkaran tersebut gitu. Tapi mungkin untuk sekarang baru bisa dilihat dari kegiatan kita nih Pak di Farm Talk Oil Edu Talk Kupas Tuntas Mitos dan Sawit di Yogyakarta ini. Oke, kalau ini acaranya sendiri nanti dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak, dan melibatkan kita full day Pak, ada 2 sesi di pagi ini dan 2 sesi di sore nanti hingga pukul 5:17. Oke, dan nanti pematerinya siapa aja nih Pak yang ada nih yang ini? Kebetulan memang di Lumbalang tadi pemateri kita cukup kompeten Pak. Yang pertama adalah Dr. Bandung Asari. Beliau memang terkenal sebagai peneliti yang meneliti sustainability environment. Nah, dia meneliti kelapa sawit ini ternyata faktor sustainability sangat tinggi. Mulai dari tanamnya yang panjang Pak, sekitar 25-30 tahun, dan belum lagi juga kemudahan dari pengolahannya Pak, atau good agriculture praktisnya. Ini berkah dari Tuhan nih Pak, karena menurut Dr. Bandung Asari itu hanya Indonesia memang cocok untuk menanam kelapa sawit, di mana curah hujannya dan juga unsur tanahnya itu mendukung sekali agar sawit bisa berkembang baik. Dan kemudian ada juga Pak Doni dari pelaku industri Pak dari Sinarmas. Nah, Pak Doni ini akan menunjukkan apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan baik melalui program CSR mereka ataupun mereka secara pemasaran mereka ke luar negeri, dan juga pengolahan produk mereka yang ramah lingkungan dan tentunya melibatkan petani-petani swadaya Pak. Jadi kelapa sawit juga ini ada petani swadaya yang bergabung dengan petani-petani dari usaha plasma yang nantinya mendapatkan manfaat secara ekonomi dari industri sawit. Kemudian juga kita menghadirkan Bu Irma Rahmania, beliau dari Probi sebagai ketua bidang marketing, nanti untuk menjelaskan seperti apa program biodiesel, karena Probi ini asosiasi produsen biodiesel Pak. Dan ini mereka akan memberikan informasi bahwa program biodiesel itu sangat berjalan untuk membantu perekonomian Indonesia Pak, terutama dari penjualan bahan bakar nabatinya. Dan yang keempat nanti kita juga ada pembicara yang mungkin bisa Bapak lihat nih sebagai milenial, ini sangat-sangat cocok sekali, ada Pak Jono Algar. Ini beliau kuliah di S1 dan S2-nya di luar negeri Pak. Dia mendapat gelar Master SDM dari Norway, tapi kembali ke Indonesia, ke rumah orang tuanya juga untuk menjadi petani. Dan beliau ini kita bawa kemana-mana nih Pak Awan ini, Dr. Muda Gedanemo, untuk menjelaskan bahwa mereka tuh pemula muda juga bisa bekerja di kebun dan bisa memanfaatkan hasil kebun untuk kemajuan daerahnya Pak. Nah, ini yang mau kita coba share di hari ini di Kupas Tuntas Mitos dan Fakta Kelapa Sawit ya Pak. Luar biasa. Jadi akhirnya Kanca Muda di rumah tuh bisa tahu, oh ada peluang-peluang loh. Ternyata Indonesia tuh bisa mandiri loh ya gitu ya. Nggak tergantung dengan luar. Kita punya unggulan-unggulan sawit yang luar biasa, dan Indonesia adalah salah satu adalah negara eksportir terbesar ya Pak ya.
Sawit ya? Itu produsen utama nomor 1. Nah, luar biasa. Jadi yang produksi 44,2 juta ton. luar biasa tuh Kanca Muda. Berapa banyak orang yang bisa kerja di situ? Berapa banyak produk-produk yang bisa dihasilkan? Terus kita bisa mandiri, nggak tergantung sama negara-negara luar gitu Kanca Muda. Dan bagaimana akhirnya ternyata perusahaan-perusahaan itu juga peduli sama lingkungan. Karena ya kalau nggak peduli sama lingkungan nanti nggak long lasting ya, Pak ya. Betul. Karena Kanca Muda mungkin pernah tahu ya, kita sebagai negara produsen cengkeh, tembakau, bahkan kita pernah menjadi negara pengimpor karet nomor 1 ya. Cuma komoditas ini kan tidak dijaga Pak, baik dari kampanye luar negeri maupun dari pengelolaan yang baiknya. Dan sekarang kita tinggal melihat sejarah kan Pak dari komoditas-komoditas tadi. Nah, Kanca Muda mungkin tidak ingin kelapa sawit seperti itu kan menjadi historical reputation yang sangat kita sesalkan. Bayangkan betapa besar sebetulnya manfaat dari komoditas-komoditas tadi bagi bangsa jika bisa kita kelola dengan baik. Benar. Jadi sebenarnya kita nih anak-anak muda juga harus peduli nih Kanca Muda dengan apa yang kita milikin, apa yang kita punya, apa yang kita unggulkan gitu ya Pak. Dan jangan mudah terprovokasi, terpancing dengan isu-isu negatif yang kelihatannya sih oke, dikemas dengan bungkusan yang oke, tapi sebenarnya ada motif-motif lain di baliknya gitu ya. Karena sebelum hari ini kita kemarin survei nih Mas Awan, sharing buat Kanca Muda ya, kita ketujuh di Jogja ke Malioboro. Itu kita tanya kan sambil jalan gitu kan beberapa remaja. Wah mereka kalau kampanye negatif cepat tuh Pak dijawabnya. Pernah dengar sawit? Kita tanya gitu ya pertama ya. Mereka jawabnya tuh sawit kebakaran, sawit orang hutan, sawit orang anak. Terus pertanyaan kedua saya cuma nanya sih, udah pernah lihat sawitnya belum? Atau tahu nggak dia sawit? Ya tahu Mas saya. Nah ini yang coba kita jelaskan bahwa mereka lebih banyak mendapat informasi negatifnya, tapi memang kita kurang memberikan informasi positif itu. Makanya mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini dan kegiatan yang akan berlangsung ke depan, sosialisasi kepada masyarakat mengenai sawit dan manfaatnya ini bisa lebih rutin lagi nih Mas gitu loh. Jadi membentengi para kaula muda dari kampanye negatif tadi. Benar. Dan kita juga sebagai anak muda nih, kanca-kanca muda nih, jangan mudah termakan isu, juga harus banyak belajar, banyak cari informasi dari tempat-tempat yang benar. Salah satunya kamu juga bisa nih ngikutin Palm Oil Edu Talk ini Kanca Muda. Ini udah keliling-keliling ya Pak ya, udah ke berbagai daerah di Indonesia. Harapannya kanca-kanca muda yang sekarang mungkin mendengarkan bisa juga jadi agen untuk menyebarkan deh Kanca Muda ya. Ini ada media sosial mungkin Pak yang bisa diikutin sama anak-anak muda. Silakan nanti untuk membuka kami di bpdp.org.id, website kami, jangan di Instagram bpdp sawit, di YouTube juga bpdp sawit. Dan nanti ini kita juga akan coba bikin TikTok, tapi masih tanding nih kan, kalau muda kayaknya senang banget dengan TikTok. Oh jelas Pak, betul. Terima kasih Pak. Nanti kita muda kira nemu, terima kasih semua. Terima kasih banyak ya Pak ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Kanca Muda Jogja. Yang mau join, yang mau lihat nanti Awan bakal kasih tahu tempatnya di mana. Sekarang tempatnya di mana Pak kalau yang sekarang? Kita sekarang ada di Sahid Raya Pak, di Jalan Babarsari. Nah, di Babarsari. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Yes, itu dia tadi Kanca Muda Jogja. Seru ya. Jadi kalau mungkin kamu selama ini punya persepsi yang salah soal sawit, sebenarnya sawit itu punya banyak manfaat dan secara nggak langsung sebenarnya deket banget sama kita. Setiap hari kita pakai, setiap hari udah kayaknya bagian hidup gitu Kanca Muda Jogja. Dan saat ini banyak kampanye negatif yang sebenarnya nggak pas gitu ya. Mudah-mudahan sih produk-produk unggulan kita itu bisa terus mendunia. Oke, yang mau request lagu boleh silakan langsung WhatsApp di 0818641061. Dan buat kamu yang pengen tahu lebih lanjut soal acara yang satu ini Kanca Muda, nanti bakal Awan kasih info lebih oke lagi Kanca Muda, lebih banyak lagi ya dari acara Palm Oil Edu Talk Kanca Muda. Stay tune di Indiana Zone. Aku terbayang akan masa lalu saat kau bilang cinta padaku. Semuanya sia-sia dan tak ada maknanya. Ku hanya turuti maumu. Kini ku bebas tanpa dirimu. Dulu ku kira ku tak akan mampu, baru ku menyadari lebih baik sendiri. Kau hanya menyita
kekasih. Meski kini sendiri, ku tetap menghargai kesendirianku. Masih bisa sendiri. Kini ku bebas tanpa dirimu. Dulu ku kira ku tak akan mampu, baru ku menyadari lebih baik sendiri. Kau hanya menyita waktuku. Oh, hidup hanya sekali, ingin aku nikmati. Hari-hari akan ku lewati tanpa kekasih. Meski kini sendiri, ku tetap menghargai kesendirianku. Masih bisa sendiri. Tak pernah lagi merindukanmu. Coba lupakan bau bajumu. Ada temanku yang akan membantu. Lupakan semua kenangan tentangmu. Oh yeah. Hidup hanya sekali, ingin aku nikmati. Hari-hari akan ku lewati tanpa kekasih. Meski kini sendiri, ku tetap menghargai kesendirianku. Hidup hanya sekali, ingin aku nikmati. Hari-hari akan ku lewati tanpa kekasih. Meski kini sendiri, ku tetap menghargai kesendirianku. Kesendirianku masih bisa sendiri.